Yo, what's up warga Bangka dan sekitarnya? Balik lagi bareng gue, Hardi Hanto, di podcast Puptra Bangka. Tempat kita ngobrolin segala hal yang lagi hangat, yang unik, sampai yang bikin baper. Kayak topik kita hari ini. Jujur ya, gue hari ini sebenarnya lagi lapar. Tapi pas lihat list bahasan kita, gue malah jadi agak sedih gitu loh. Kayak ada yang hilang tapi bukan mantan. Gimana sih? Aduh, Hardi, baru juga mulai udah jualan galau. Halo semuanya, gue Indah. Har, bentar deh. Gue dari tadi dengerin lo ngomong sedih, hilang. Emangnya kita mau bahas kasus kriminal apa gimana? Perasaan tadi briefingnya soal makanan deh. Nah, itu dia, Ndah. Justru karena soal makanan ini yang bikin nyesek. Kita mau bahas kuliner Bangka yang sekarang tuh kayak nyarinya susahnya minta ampun. Istilah kerennya mah hampir punah. Lo ngerasa nggak sih, makin kesini tuh kita cuma nemunya itu-itu aja kalau nyari makanan khas? Masa sih? Perasaan kalau gue jalan ke pasar atau ke daerah semacam Kampung Bintang gitu, masih banyak kok yang jualan. Lempah kuning ada di mana-mana, martabak Bangka apalagi, bececeran di tiap tikungan. Jadi menurut gue kata punah itu kayaknya terlalu berlebihan deh, Har. Lu jangan hiperbola gitu dong jadi host. Bentar-bentar, jangan dipotong dulu. Gue setuju kalau lempah kuning atau martabak itu masih rajanya. Tapi maksud gue tuh makanan-makanan yang dulu sering dibikinin nenek kita. Atau yang dulu ada di hajatan tapi sekarang udah nggak pernah kelihatan lagi. Kayak, lo tahu nggak sih kue pelite? Atau makanan yang namanya lempah kulat? Lempah kulat? Ya tahulah, itu kan pakai jamur hutan kan? Tapi ya wajar dong kalau jarang, kan emang musim-musiman. Logikanya, kalau bahannya nggak ada, ya orang nggak jualan. Itu bukan punah, itu namanya hukum alam, Har. Lagian, anak zaman sekarang mana mau sih makan jamur-jamur yang aneh gitu? Mereka lebih milih pesen kopi susu atau kroffel kayaknya. Nah, itu dia poin gue. Justru karena lo mikirnya wajar, lama-lama identitas kita hilang dah. Gue dapat info nih, banyak banget anak muda Bangka sekarang yang bahkan nggak tahu rupa kue pelite itu kayak gimana. Padahal katanya itu makanan favoritnya Bung Karno pas diasingkan ke Mentok dulu. Gila nggak sih? Sejarah besar loh itu, tapi sekarang nyarinya harus belusukan dulu baru dapat. Gimana ya? Oke, kalau soal sejarah, gue akuin lo benar. Tapi kita harus logis juga, Har. Bisnis kuliner itu kan soal supply dan demand. Kalau emang nggak ada yang beli, ya buat apa dibikin? Gue sih mikirnya orang sekarang lebih praktis aja. Masak makanan tradisional Bangka itu ribetnya minta ampun. Bumbunya harus lengkap, ulekannya harus benar. Capek duluan sebelum makan. Mending beli yang instan kan? Wah, ini nih mentalitas praktis kayak lo nih yang bikin warisan kita pelan-pelan terkubur. Tapi serius dah, di podcast Puptra Bangka kali ini, gue pengen kita bedah kenapa sih makanan-makanan enak ini bisa kegeser. Apa emang lidah kita yang udah berubah, atau emang kitanya aja yang malas ngenalin ke generasi bawah? Oke, gue tantang lo deh. Jangan cuma ngomongin nostalgia doang. Coba sebutin satu makanan yang menurut lo benar-benar kritis kondisinya. Yang kalau gue tanya ke teman-teman gue di kantor, kemungkinan besar mereka bakal nanya, "Hah? Itu makanan apaan?" Berani ya nantang gue? Oke, dengerin nih. Lo pernah denger nggak yang namanya kue rintak, tapi yang teksturnya bener-bener asli pakai sagu rumbia, bukan yang sagu tani biasa ya? Atau yang lebih ekstrim lagi, sambal lingkung, tapi yang bener-bener pakai ikan pilihan, bukan yang banyakan kelapa doang. Sambal lingkung mah masih banyak, Har. Di toko oleh-oleh berderet itu. Lo mainnya kurang jauh kayaknya. Eits, itu dia masalahnya. Yang lo lihat di toko oleh-oleh itu udah komersial banget. Rasanya udah beda sama resep asli yang strong banget ikannya. Sekarang tuh lebih banyak ampas kelapanya biar murah. Nah, yang asli ini yang hampir punah karena nggak kuat saing harga. Sedih kan lo sekarang? Kalau dari sisi kualitas bahan sih, gue mulai nangkap maksud lo. Jadi lo mau bilang kalau kuliner kita ini bukan punah secara wujud, tapi punah secara kualitas dan keaslian resep gitu. Dua-duanya, Ndah. Wujudnya hilang, rasanya juga makin hambar gara-gara disesuaiin sama pasar. Makanya, tetap stay tune di podcast Puptra Bangka. Karena abis ini, kita bakal masuk lebih dalam lagi soal daftar makanan yang nasibnya lagi di ujung tanduk. Lo harus tahu ini sih, biar nggak cuma tahu makanannya doang, tapi tahu ceritanya juga. Bentar-bentar, Har. Gue dengerin lo tadi tuh kayak agak terlalu dramatis nggak sih?
Lo bilang punah secara kualitas karena disesuaiin sama pasar. Tapi kan, ya itu namanya evolusi bisnis dong. Kalau mereka nggak nyesuaiin harga sama bahan, ya warungnya tutup, malah beneran punah total wujudnya. Lo milih makanannya masih ada tapi rasanya agak geser, atau nggak ada sama sekali di muka bumi? Wah, ini nih sudut pandang logis dan dingin dari seorang Indah. Tapi Indah, masalahnya ini bukan cuma soal geser rasa. Ini tuh soal identitas. Lo tahu nggak Pekasam Bangka? Itu tuh ikan fermentasi yang aromanya khas banget. Sekarang lo cari di Pangkal Pinang, susah setengah mati. Padahal dulu itu makanan pokok kalau lagi musim ikan. Kenapa hilang? Ya karena orang kayak lo bilang, aromanya ganggu atau nggak estetik buat dijual. Akhirnya apa? Resepnya mati di tangan nenek-nenek kita doang, nggak turun ke kita. Ya, tapi lo harus lihat realitanya juga, Hardi. Zaman sekarang orang pengennya yang instan, yang clean. Pekasam itu kan prosesnya lama, butuh ketelatenan. Kalau anak muda sekarang disuruh nunggu ikan difermentasi berhari-hari, keburu lapar mereka. Mending pesan ayam geprek lewat ojek online. Jadi menurut gue, bukan sengaja diilangin, tapi emang udah nggak relevan sama gaya hidup sekarang. Lo ngerasa nggak sih kalau lo tuh terlalu romantis sama masa lalu? Gue nggak romantis dah, gue realistis soal warisan. Gini deh, lo tahu kempelang panggang yang asli kan? Yang bener-bener dipanggang di atas bara api, bukan yang digoreng terus dikasih label panggang. Sekarang, lo lihat di toko oleh-oleh, banyak yang isinya tepung doang, ikannya cuma numpang lewat. Itu namanya penipuan rasa loh. Dan mirisnya, wisatawan mikir, rasa kempelang Bangka cuma segini doang. Nama baik kuliner kita yang taruhannya. Di podcast Pap Trabangka ini, gue pengen tegasin, kita lagi krisis keaslian. Oke, gue akuin soal kemplang itu emang kerasa banget bedanya. Tepung doang, keras lagi pas digigit. Tapi Hardi, lo nggak bisa nyalahin produsen 100%. Harga ikan tenggiri sekarang berapa? Selangit, bos. Kalau mereka tetap pakai takaran ikan yang sama kayak tahun 80-an, satu bungkus kempelang harganya bisa 100.000. Siapa yang mau beli? Lo mau? Paling lo juga bakal milih yang harga 20.000-an, meskipun rasanya kayak kerupuk warung biasa. Nah, itu dia poin perdebatan kita. Kita lebih milih murah daripada kualitas. Akhirnya standar lidah kita turun. Lama-lama anak cucu kita nggak bakal tahu rasa tenggiri yang sebenarnya tuh gimana. Terus, lo tahu lempah darat? Sekarang orang taunya cuma lempah kuning doang yang ada ikannya. Padahal lempah darat yang pakai alar, talas, itu tuh soul food banget buat orang kebun. Sekarang, mana ada resto di kota yang nyajiin itu dengan bumbu yang benar-benar berani. Semuanya udah disesuaiin biar masuk ke lidah orang luar. Hambar dah, hambar. Lo sampai berapi-api gitu ya. Tapi emang bener sih, gue sendiri udah lama banget nggak nemu lempah darat yang bumbunya nendang, yang terasinya kerasa nendang di hidung, tapi enak di lidah. Tapi Har, kalau emang ini hampir punah, emang ada solusinya selain cuma curhat di podcast. Maksud gue, kalau emang resep aslinya se-ekstrem itu buat pasar sekarang, emang masih ada yang mau masak? Masih ada, tapi mereka sembunyi dah. Mereka biasanya cuma masak buat keluarga atau pesanan khusus. Makanya, di podcast Pap Trabangka Batch kali ini, gue mau nantang lo. Nanti, kita bakal datangin satu narasumber yang masih megang teguh resep haram, alias resep yang nggak dimodifikasi sama sekali. Lo harus coba sendiri, biar lo tahu kalau logika evolusi lo itu sebenarnya ngerugiin lidah lo sendiri. Hah? Resep haram? Istilah lo ada-ada aja? Oke, gue tantang balik. Kalau emang rasanya sewah yang lo bilang dan harganya masuk akal buat diproduksi massal, gue bakal tarik kata-kata gue soal evolusi bisnis. Tapi kalau ternyata rasanya emang terlalu berat buat orang zaman sekarang, lo harus akuin kalau kuliner itu emang harus berubah biar nggak mati ditelan zaman. Deal, gue suka nih kalau lo udah mulai nantang gini. Berarti lo mulai penasaran kan? Ingat ya, kuliner itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal memori. Kalau memorinya hilang, kita tuh kayak orang asing di tanah sendiri. Oke, abis ini kita bakal bedah satu persatu menu yang tadi gue sebutin dan kenapa mereka mulai ngumpet dari peradaban. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Putra Bangka. Oke, bentar-bentar, gue mau potong dulu. Lo dari tadi ngomongin soal memori, soal jati diri, tapi gini loh Di, memori itu nggak bisa bayar tagihan listrik dapur. Lo bilang kuliner itu memori,
Tapi kalau proses bikinnya ribet, bahannya susah dicari, harganya jadi mahal, dan cuma segelintir orang yang doyan, ya wajar dong kalau dia pelan-pelan punah. Itu namanya seleksi alam, bukan kita yang sengaja ninggalin. Nah, ini nih pola pikir efisiensi yang menurut gue justru jadi racun buat kebudayaan kita. Masa sih lo tega bilang seleksi alam buat makanan yang udah ratusan tahun nemenin nenek moyang kita? Di podcast Pup Trabangka ini, gue pengen lo buka mata sedikit dah. Lo tahu kan rusip yang bener-bener otentik. Rusip? Hah? Ya tahulah. Yang aromanya, gimana ya ngomongnya? Tajam banget kan? Jujur aja Hardi, anak-anak zaman sekarang, teman-teman gue aja, banyak yang udah gak kuat sama baunya. Terus, lo mau maksa itu makanan tetap ada tanpa dimodifikasi biar lebih ramah hidung gitu. Itu namanya bunuh diri bisnis, tahu nggak? Bukan maksa, Ndah, tapi ngerawat. Rusip yang asli itu fermentasinya bisa berbulan-bulan. Pakai ikan teri khusus, garamnya pun takarannya rahasia. Pas lo makan sama lalapan, timun, daun singkong, itu ledakan rasa yang nggak bakal lo dapat dari saus sambal botolan manapun di supermarket. Kalau lo modifikasi baunya atau prosesnya biar cepet, ya itu bukan rusip lagi namanya. Itu cuma ikan asin basah biasa. Tapi logikanya gini, Di. Kalau gue punya resto, gue pengen makanan gue laku keras kan? Kalau gue tetap pakai cara tradisional yang fermentasinya berbulan-bulan, kapan gue balik modal? Belum lagi resiko gagal fermentasi. Bisa keracunan orang sekecamatan. Makanya evolusi itu perlu. Mungkin teksturnya sama, tapi baunya dikurangin. Atau prosesnya dipercepat pakai teknologi. Itu lebih masuk akal buat industri kuliner zaman sekarang. Evolusi atau justru degradasi? Gue ngerasa pas kita nyederhanain resep cuma demi cuan atau biar masuk di lidah semua orang, kita tuh sebenarnya lagi motong-motong bagian dari sejarah kita sendiri. Lo ngerasa nggak sih rasa makanan sekarang tuh kayak rata gitu? Manis gurih doang. Hilang tuh rasa-rasa kompleks kayak sepetnya buah hutan atau pahitnya akar-akaran yang dulu biasa dipakai di masakan Bangka, yang sekarang udah hampir nggak ada yang tahu namanya. Ya iyalah hilang. Siapa juga yang mau makan akar-akaran di zaman serba instan gini? Lo mau kita balik lagi ke zaman purba gitu? Maksud gue, kita harus realistis. Podcast Pup Trabangka ini kan didengar banyak orang. Jangan sampai lo kasih harapan palsu kalau resep-resep berat itu bisa survive tanpa sentuhan modernitas. Orang sekarang maunya yang instagramable, yang rasanya gampang diterima. Kalau lo saklek banget, ya itu makanan cuma bakal jadi dongeng di museum doang. Justru itu tantangannya, Ndah. Makanya gue bilang ada narasumber spesial nanti. Beliau ini ngebuktiin kalau resep haram alias yang nggak dimodifikasi sama sekali, itu punya jiwa yang nggak bisa digantiin sama teknologi apapun. Dan lo tau nggak? Sebenarnya banyak banget anak muda yang haus sama rasa yang jujur kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu harus nyari kemana, karena semua orang di pasar malah jualan yang kekinian melulu. Kita kehilangan standar rasa yang asli, itu masalahnya. Haus atau cuma penasaran sekali doang? Paling cuma buat konten. Wah, gue makan makanan langka nih. Abis itu besoknya balik lagi makan burger atau boba. Gue masih skeptis ya soal keberlanjutannya. Rasa yang jujur itu subjektif banget menurut gue. Apa yang menurut lo enak karena ada bumbu nostalgia, belum tentu enak di lidah gue yang lebih suka logika daripada memori. Makanya, nanti lo harus coba sendiri. Jangan cuma pakai otak buat debat, pakai lidah juga. Kita tuh sering banget bahas kemajuan ekonomi di podcast ini. Tapi masa kita mau maju tapi piring makan kita kosong dari jati diri? Masa kita mau jadi orang Bangka yang gak kenal sama rasa asli tanahnya sendiri? Kan sedih banget gitu loh. Oke, gue akuin omongan lo soal jati diri barusan agak masuk sih. Tapi tetap ya, gue megang prinsip kalau sesuatu nggak bisa adaptasi, ya dia bakal mati. Tapi oke lah, gue simpen dulu skeptis gue. Gue mau lihat seberapa sakti resep yang lo agung-agungkan itu, sampai lo berani nantang gue kayak gini. Sip, gitu dong. Jangan kaku-kaku amat kayak kanebo kering. Nah, abis ini kita bakal bedah satu menu yang benar-benar udah di ujung tanduk. Namanya mungkin asing di telinga lo. Tapi dulu ini primadona di meja makan orang Bangka. Tetap bareng gue Hardi dan Indah, cuma di podcast Pup Trabangka. Gue tantang lo sekarang ya, Di. Dari tadi lo ngomongin warisan, jati diri,
sampai bawa-bawa piring kosong segala. Tapi jujur nih, kalau sebuah makanan udah nggak relevan lagi sama gaya hidup sekarang, buat apa dipaksain ada? Apa sih emangnya menu primadona yang lo agung-agungkan itu, sampai lo ngerasa kita bakal kehilangan identitas kalau itu hilang? Jangan-jangan cuma perasaan lo doang yang terlalu melankolis. Sabar dong dah, jangan langsung gaspol gitu. Gini, lo pernah dengar nggak yang namanya lempah kulat pelawan? Dan tolong ya, jangan langsung bayangin jamur kuping atau jamur kancing yang biasa lo temuin di supermarket atau di dalam capcay langganan lo. Jamur? Ya jamur lah Hardi. Mau jamur apapun namanya, rasanya kan ya gitu-gitu aja. Paling beda tekstur dikit. Ada yang kenyal, ada yang garing. Terus masalahnya apa kalau itu hampir punah? Kita kan bisa impor jamur truffle kalau mau gaya. Atau jamur tiram kalau mau murah dan praktis. Logis kan? Kenapa harus ribet mikirin satu jenis jamur di hutan Bangka? Truffle? Jauh banget ndah. Gila lo, perbandingannya nggak apple to apple. Kulat pelawan itu beda banget. Dia itu jamur liar yang cuma bisa tumbuh di bawah pohon pelawan. Dan uniknya, dia cuma muncul setelah ada petir yang nyamber pas musim hujan. Ini bukan soal komoditas pabrikan dah. Ini soal keajaiban alam Bangka yang nggak bisa lo duplikasi di laboratorium manapun. Bentar, harus nunggu ada petir dulu baru tumbuh. Lo ini lagi ngomongin kuliner atau lagi dongeng sebelum tidur sih? Makin gak masuk akal di telinga gue. Bisnis kuliner itu butuh kepastian stok, Hardi. Kalau harus nunggu petir, ya pantesan aja punah. Siapa juga pengusaha restoran yang mau jualan menu yang nunggu mood alam? Gak efisien, gak masuk hitungan bisnis. Nah, justru di situ poinnya. Kelangkaan itu yang bikin dia berharga, nda. Rasanya itu, gurihnya beda banget. Ada sensasi earthy yang kuat dan aroma hutan yang gak bakal lo dapat dari jamur manapun di dunia ini. Masalahnya sekarang, pohon pelawannya makin habis gara-gara tambang ilegal, gara-gara pembukaan lahan sawit yang serakah. Pas pohonnya hilang, jamurnya hilang, dan otomatis satu resep legendaris kita mati. Masa lo gak ngerasa ada yang hilang? Oke, gue paham sisi emosionalnya. Gue dapet poin lo soal lingkungan. Tapi ayolah, kita hidup di tahun 2024, di era podcast Paptra Bangka yang harusnya bahas masa depan. Orang sekarang mau makan yang praktis, murah, dan enak. Kalau harga satu porsi lempah kulat itu jadi mahal banget cuma gara-gara sulit dicari, ya itu cuma bakal jadi makanan elitis doang. Mana ada jati diri bangsa kalau rakyatnya sendiri nggak sanggup beli. Nah, itu dia perdebatan yang gue tunggu. Kenapa kita lebih rela bayar ratusan ribu buat steak dari luar negeri atau sushi yang ikannya diimpor, tapi kita mikir 2 kali buat bayar harga pantas ke petani jamur lokal kita sendiri? Kita tuh sering banget merendahin harta karun di halaman rumah sendiri, ndah. Padahal kalau dikelola benar, lempah kulat ini bisa jadi fine dining kelas dunia yang orang luar pun rela terbang ke Bangka cuma buat nyobain. Mendunia? Gimana mau mendunia kalau cara masaknya aja mungkin masih pakai cara lama yang ribet dan bahan bakunya nggak stabil? Gue tetap skeptis ya. Buat gue, sesuatu yang bertahan itu harus adaptif. Kalau kulat pelawan ini susah dicari, ya udah, move on dong. Ganti pakai bahan lain yang mirip, atau bikin rekayasa teknologi biar jamurnya bisa tumbuh tiap hari di polybag. Itu baru namanya solusi, bukan cuma meratapi nasib di depan mic. Aduh, Indah, pemikiran lo bener-bener teknokratis banget ya. Rekayasa katanya. Rasa itu nggak bisa bohong dah. Ada memori kolektif di situ. Lo bayangin, orang tua kita dulu itu bahagia banget pas musim hujan. Karena mereka tahu bakal ada lempah kulat di meja makan. Itu momen kebersamaan, momen syukur. Sekarang, anak muda Bangka mungkin taunya cuma jamur di dalam burger fast food doang. Sedih nggak sih? Identitas rasa kita digantiin sama rasa yang seragam di seluruh dunia? Gue nggak bilang itu nggak sedih, tapi gue realistis deh. Lo mau maksa orang buat jaga hutan cuma demi jamur yang munculnya nunggu petir. Sementara tuntutan ekonomi itu nyata di depan mata. Tambang itu ngasilin duit cepet buat sekolah anak, buat makan. Jamur, nunggu petir. Come on, be real. Tapi dampak jangka panjangnya, ndah. Tanah kita rusak, kuliner kita hilang. Akhirnya kita jadi asing di rumah sendiri. Kita punya uang dari tambang, tapi kita nggak punya lagi rasa asli tanah kelahiran kita. Podcast Paptra Bangka ini kan tujuannya buat buka mata,
Bukan cuma soal cuan hari ini, tapi apa yang sisa buat anak cucu kita besok. Lempah kulat itu simbol dah. Simbol kalau alam kita lagi nggak baik-baik saja. Oke. Gue mulai nangkep kenapa lo sebegitu ngototnya. Jadi ini bukan cuma soal perut ya, tapi soal tanda bahaya yang disampaikan lewat makanan. Tapi tetap Hardi, gue butuh bukti. Gue mau tahu, selain si jamur petir ini, ada nggak makanan lain yang lebih merakyat, tapi nasibnya sama tragisnya? Karena kalau cuma satu contoh, gue masih anggap ini kasus khusus. Banyak dah, banyak banget. Dan abis ini, gue bakal kasih tahu lo satu menu lagi yang bahan utamanya itu sebenarnya melimpah. Tapi cara ngolahnya udah hampir nggak ada yang bisa. Dan ini lebih panas lagi perdebatannya, karena berkaitan sama cara hidup masyarakat pesisir kita. Masih mau lanjut? Lanjutlah, siapa takut. Tapi please ya Hardi, gue nggak mau denger alasan yang terlalu puitis atau romantis gitu loh. Gue butuh yang logis. Tadi lo bilang pesisir kan? Nah, setahu gue, Laut Bangka itu masih luas banget. Ikan-ikan masih banyak di pasar. Masa iya sih kuliner laut kita bisa punah? Logikanya di mana coba? Nah, ini dia nih. Ini yang gue suka dari lo. Kritisnya jalan terus. Oke, kita omongin soal rusip. Lo tahu rusip kan? Atau keca lo deh yang lebih spesifik buat temen makan lalapan? Ya tahulah, baunya itu loh Di. Gila sih, nusuk banget. Jujur ya, buat generasi gue atau yang lebih muda lagi, rusip itu kayak makanan terlarang gak sih? Maksud gue, di meja makan yang estetik sekarang, mana ada tempat buat makanan yang baunya kayak gitu? Bau banget, Hardi. Tuh kan, lo langsung fokus ke baunya. Tapi ndak, lo sadar nggak? Rusip itu sebenarnya teknologi pengawetan paling jenius yang pernah diciptain nenek moyang kita. Itu fermentasi alami, man. Dan sekarang, masalahnya bukan cuma soal bau, tapi nyawa dari cara bikinnya itu yang mulai hilang. Lo tahu nggak proses asli bikin rusip yang benar? Setahu gue ya, tinggal dicampur garam, terus didiamin gitu kan? Apa susahnya sih? Bahan-bahannya juga gampang dicari. Ikan teri atau udang rebon kan melimpah di pesisir kita. Wah, sotoy lo. Gampang dari mana? Bentar-bentar, gue lurusin ya. Rusip yang bener itu harus pakai ikan teri yang bener-bener seger, baru turun dari kapal. Nggak boleh kena es kelamaan, apalagi kena bahan kimia. Terus, fermentasinya itu harus di dalam tempayan tanah liat yang dikubur atau ditaruh di tempat gelap selama berbulan-bulan. Nah, sekarang gue tanya, anak muda sekarang mana ada yang sabar nunggu 3 bulan cuma buat makan sambal? Ya wajar dong, sekarang kan zaman instan. Ngapain nunggu berbulan-bulan kalau di pasar banyak yang botolan? Tinggal beli, beres kan? Lebih higienis juga kayaknya kalau buatan pabrik atau UMKM yang udah modern. Nah, ini dia titik perdebatannya. Lo bilang higienis, yang botolan di pasar itu banyak yang udah nggak pakai proses fermentasi murni dah. Banyak yang ditambahin pengawet kimia supaya awet. Dikasih pewarna biar merahnya cakep. Rasa aslinya hilang. Gurih alaminya itu beda jauh sama yang tradisional. Podcast Putra Bangka ini mau angkat ini karena kita lagi kehilangan standar rasa asli kita sendiri. Gara-gara mau cepetnya doang. Tapi bentar Di, kalau emang rasanya beda, tapi orang tetap beli yang botolan, berarti kan pasarnya emang mau yang kayak gitu. Kenapa lo harus maksain cara lama yang ribet dan, ya maaf ya, agak bau tanah itu? Dunia berubah Hardi, selera juga berubah. Masalahnya bukan cuma soal selera, dah. Ini soal kedaulatan bahan baku. Dulu, nelayan kita gampang dapat teri yang bersih buat rusip. Sekarang, pesisir kita udah kena limbah tiling tambang. Ikan teri itu sensitif banget loh. Begitu air lautnya keruh, ikannya menjauh atau kualitasnya turun. Jadi, mau lo sejago apapun bikin rusip, kalau bahan bakunya udah terkontaminasi, lo nggak bakal dapet rasa yang clean itu lagi. Ini yang gue maksud, pesisir kita lagi teriak lewat makanan. Wait. Jadi maksud lo kepunahan rusip yang asli ini tuh kayak efek domino gitu? Dari laut yang rusak, ke bahan baku, terus ke cara masak yang akhirnya ditinggalin karena nggak ada lagi bahan yang oke, gitu? Tepat, 100 buat lo. Kita sering banget ngeremehin rusip cuma sebagai sambal bau. Padahal itu indikator ekosistem. Kalau orang udah nggak bisa lagi bikin rusip yang enak di suatu desa nelayan, berarti ada yang salah sama laut di depan desa itu.
Dan sedihnya, orang tua yang punya ilmu feeling kapan rusip itu matang sempurna, sekarang udah pada nggak ada. Anak-anaknya lebih milih kerja di tambang daripada nungguin tempayan ikan bau. Gue baru mikir ke sana sih. Jadi ini bukan cuma soal malas ya, tapi emang ekosistemnya udah nggak dukung lagi buat bikin kuliner itu secara ideal. Kayak dipaksa punah oleh keadaan ya. Persis. Makanya gue agak panas kalau ada yang bilang, cuma makanan doang. Makanan itu sejarah yang bisa dimakan dah. Kalau sejarahnya aja udah berubah rasa gara-gara bahan kimia atau limbah, ya kita kehilangan identitas asli kita sebagai orang pulau. Oke, gue mulai ngerasa ini lebih serius dari yang gue bayangin tadi. Gue tadinya mikir lo cuma mau nostalgia masa kecil doang, tapi kalau hubungannya udah ke kerusakan pesisir dan hilangnya ilmu pengetahuan lokal, ya ini emang darurat sih. Terus lo mau diam aja atau ada senjata lain buat buktiin kalau ini tuh beneran kritis? Gue masih punya satu bom lagi buat Londa. Tadi kita bahas jamur, sekarang fermentasi ikan. Habis ini, gue mau bahas satu jenis sayuran liar yang dulu ada di tiap pinggir jalan Bangka, tapi sekarang harganya lebih mahal dari daging, gara-gara saking langkanya. Dan ini ada hubungannya sama paru-paru pulau kita yang mulai sesak. Masih sanggup lanjut? Hah? Sayuran liar lebih mahal dari daging? Bentar. Hardi, lo jangan jualan sensasi deh di sini. Gue tahu lo antusias. Tapi masa iya sayur yang lo bilang tumbuh di pinggir jalan itu harganya bisa ngalahin harga sapi per kilo? Nggak masuk akal, Di. Gue berani taruhan dah. Lo coba cek harga kumbut atau pucuk rotan liar yang benar-benar diambil dari hutan rawa yang masih perawan sekarang. Dulu pas kita kecil, nyokap lo mungkin tinggal nyuruh tetangga atau bahkan petik sendiri di pinggir rawa belakang rumah kan? Gratis tis, lo tinggal bawa parang doang. Sekarang, lo cari di pasar induk di Pangkal Pinang pun belum tentu ada tiap hari. Sekalinya ada, harganya tuh bikin ibu-ibu pengen istighfar. Kenapa? Ya karena nyarinya udah susah setengah mati, harus masuk jauh ke dalam hutan yang tersisa cuma seupil. Oke, secara logika ekonomi gue paham sih. Supply dikit tapi demand tinggi ya harga naik. Tapi emang sespesial itu rasanya. Sampai orang bela-belain bayar mahal cuma buat sayur yang, ya lo tau lah, bentuknya nggak seestetik brokoli supermarket. Nah, ini dia masalahnya dah. Lidah kita tuh nggak bisa dibohongin. Sayuran liar itu punya nyawa di dalam masakan lempah kita. Ada rasa pahit-pahit sedap, ada aroma tanah yang seger, dan tekstur yang nggak bakal lo dapetin dari sayur hidroponik manapun. Kalau sayur ini diganti pakai sayur biasa yang penuh pestisida, rasa lempah darat kita itu jadi hambar, jiwanya hilang. Dan lo tahu nggak kenapa gue bilang ini ada hubungannya sama paru-paru pulau kita yang sesak? Karena sayuran itu cuma tumbuh di lahan basah atau rawa gitu. Tepat banget. Rawa-rawa di Bangka itu filter alami, tempat cadangan air sekaligus supermarket gratis buat orang lokal zaman dulu. Tapi sekarang, rawa-rawa kita banyak yang udah ditimbun buat tambang timah ilegal atau dijadiin perumahan. Pas rawa itu hilang, ya otomatis sayuran itu punah. Jadi pas lo makan sayur itu sekarang, lo sebenarnya lagi makan sisa-sisa kejayaan alam kita yang udah mau habis. Miris nggak tuh? Gila ya, gue merinding sih denger lo ngomong gitu. Jujur, tadi gue skeptis banget sama lo. Gue pikir lo cuma mau sok-sokan melankolis soal masa kecil. Wah, dulu enak ya makan ini itu. Tapi pas lo hubungin ke kerusakan ekosistem, gue sadar, kita ini sebenarnya lagi ngebunuh diri kita sendiri secara perlahan, lewat piring makan kita ya. Betul dah, itulah alasan kenapa podcast Putra Bangka episode ini penting banget. Gue pengen kita nggak cuma bangga sama pantai atau visit Bangka yang cuma buat foto-foto doang, tapi peduli sama apa yang tumbuh di atas tanahnya. Identitas kita sebagai orang pulau itu ada di rasa masakan kita. Kalau bahannya hilang, sejarah kita juga hilang. Gue ngerasa kena tampar sih. Selama ini gue cuma peduli makanan yang estetik buat difoto, tanpa tahu kalau di balik sepiring masakan tradisional itu ada krisis identitas yang gila banget. Kesimpulan gue dari obrolan ini, kuliner itu bukan cuma soal kenyang di perut, tapi soal gimana kita ngerawat rumah kita sendiri. Kalau alamnya hancur, dapurnya ya tutup. Wah, dapurnya tutup. Kalimat lo barusan dalam banget dah. Gue harap teman-teman yang dengerin kita hari ini dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang. Jangan nunggu punah baru dicari. Mulai hargai petani lokal, jaga lingkungan sekitar kita,
Dan jangan malu buat makan masakan deso kita, karena disitulah akar kita berada. Iya, dan buat gue pribadi, setelah ini gue bakal lebih teliti lagi lihat apa yang ada di piring gue. Makasih ya Hardi, udah ngebuka perspektif gue yang tadinya sempit banget soal makanan Bangka. Sama-sama dah. Makasih juga udah mau gue paksa dengerin kegelisahan gue ini. Oke guys, itu tadi obrolan seru dan ternyata cukup emosional ya di podcast Putra Bangka hari ini. Pedesnya sampai ke ulu hati, Di. Tapi beneran ngebuka mata. Haha, syukurlah kalau gitu. Ingat ya, jaga lidah lo, jaga alam lo. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma bisa lihat lempah kuning atau sayur liar dari buku sejarah doang, tanpa tahu rasanya gimana. Gue Hardianto. Dan gue Indah. Kami dari podcast Putra Bangka, pamit undur diri. Tetap bangga jadi orang Bangka. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam kuliner, salam lestari. Bye-bye semuanya.